Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya? Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita kembali, yaitu di tema 1, subtema 2 di pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar peta di Indonesia berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama itu disebut sebagai peta umum, sedangkan gambar yang di bawahnya disebut sebagai peta khusus. Nah, apa sih Bu bedanya peta umum dan peta khusus? Nah, yuk kita bahas. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan daerah tersebut. Nah, itu disebut sebagai peta umum. Sedangkan khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, peta persebaran flora fauna, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai peta khusus ya anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini ada gambar peta suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya kita tadi ada lihat peta kependudukan di Indonesia ya anak-anak. Untuk peta suku bangsa ini termasuk peta umum atau peta khusus? Ya, peta suku bangsa itu termasuk peta khusus ya anak-anak. Coba perhatikan lagi. Di Indonesia ini begitu banyak suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Seperti di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Nias, Batak, Minangkabau, Melayu. Kemudian di Pulau Jawanya ada Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura. Nah, bisa kalian lihat ya anak-anak, itu sangat banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki keberagam suku dan budaya. Bukan hanya suku dan budaya, tetapi adat dan istiadatnya juga banyak ya anak-anak. Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman suku dan bangsanya. Nah, keragaman di Indonesia tidak membuat kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila itu apa aja? Nah, ada yang di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ada penyimpangan-penyimpangan dari perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Untuk contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah, itu ada memilih teman hanya yang kaya saja, kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, kemudian mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, kemudian ada mengejek teman. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Kemudian untuk contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah, ada seperti berikut. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksa kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Itu adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah ya. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat seperti berikut ini. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, kemudian minum minuman keras dan berjudi, kemudian tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti seperti gotong royong, ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Itu adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Sampai di sini paham ya? Lanjut, ada faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Faktor-faktornya itu yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian adanya wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis dan strategisnya.
dan juga ada besarnya jumlah penduduk, dan terakhir beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Nah, ini semua adalah faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang punya buku temanya, silakan buka buku temanya halaman 77. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Nah, setelah kalian amati, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kalian tulis di buku latihan. Oke anak-anak? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.